Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan banyak nikmat kepada kita, bil khusus nikmatul iman wal islam, sehingga kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri dengan syukur yang sebenarnya, tasrifun ni'mah ala qadri mu'tiha. Bagaimana kita gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurnya seorang yang punya waktu luang adalah bagaimana menggunakan waktu luangnya untuk kebajikan-kebajikan. Allah ingatkan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Jika Anda selesai dari satu pekerjaan, ganti segera menuju pekerjaan yang lain. Nabi juga mengingatkan kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Idza asbahta falatang tadril masa." Jika Anda berada di pagi hari, jangan tunggu waktu sore. Wa idza amsaita falatang tadris sobah. Dan jika Anda di waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi. Artinya, jangan buang kesempatan yang Allah berikan dengan menunggu menghabiskannya tanpa satu faedah, satu amal kebajikan apapun. Bil khusus bulan Ramadan ini adalah bulan yang tentunya kita akan sangat rugi kalau aktivitas kita sama dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Ya. Bahkan Jibril alaihissalam mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Jibril mengatakan, "Raghima anfumri'in adraka Ramadhana kharaja minhu walam yukfar lahu." Sungguh rugi seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Dia selesai lewati Ramadan itu tapi tidak mendapatkan banyak kebaikan dari bulan Ramadan. Bahkan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita buka kembali lembar-lembar kehebatan orang-orang Islam terdahulu. Bagaimana mereka mengisi hari-harinya di bulan Ramadan. Tentunya yang terbaik pasti adalah yang sesuai dengan keteladanan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah beliau manusia yang terbaik? Semua sisi kehidupannya adalah uswah. Dan pasti dengan mengikuti apa yang beliau lakukan, itu sebuah bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak hadis disebutkan bagaimana Nabi SAW mengisi hari-harinya di bulan Ramadan. Yang pertama, Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal yang pasti dilakukan Nabi dan para sahabat yang di bulan Ramadan adalah berpuasa dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, wa ihtisaban, dan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira, akan diampuni lahu, untuknya, ma taqaddama min dhanbi, apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosa yang dilakukannya. Masya Allah, harusnya kaum muslimin di bulan Ramadan ini pasti semangatnya lebih tinggi daripada bulan-bulan selainnya. Kan di bulan ini setan-setan dibelenggu, sufidati syayatin, setannya dibelenggu. Ya.
pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dengan kondisi yang begini, kalau kita tidak ada perubahan dalam amal, tentulah kita rugi sekali. Ya. Maka jangan sampai Ramadan diisi dengan aktivitas yang tidak ada peningkatan, baik sisi kuantitas ataupun kualitas. Apalagi kita terpesona dengan hadis maudhu palsu yang beredar di kalangan kaum muslimin, naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini hadis yang palsu yang sudah kadung beredar di tengah masyarakat. Mananya tidak mungkin. Ya, Nabi mengajarkan aktivitas Ramadan hanya diisi dengan tidur. Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengisi dengan kebajikan-kebajikan? Salah satunya adalah Ramadan diisi dengan puasa di bulan Ramadan. Maka besar sekali dosanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur syar'i. Dia tidak sakit, dia tidak musafir, dia tidak dalam keadaan mengharuskan, membolehkan dirinya untuk berbuka, kemudian dia berbuka, dosanya amat sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itulah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, yaitu berpuasa dengan sungguh-sungguh mengharapkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi umatnya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih. Tarawih jangan dimaknai hanya sebagai sebuah sunnah. Sunnah yang ketika didefinisikan oleh kebanyakan kaum muslimin mendefinisikannya dengan sesuatu yang ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan begitu memaknai sebuah sunnah. Sunnah itu adalah manakala kita lakukan perbuatan itu, ketika kita lakukan maka akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah orang yang meremehkan sunnah. Apalagi kesempatan di bulan Ramadan ini belum tentu akan diberikan oleh Allah kepada kita untuk Ramadan yang berikutnya. Maka Rasul memotivasi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri melakukan tarawih pada malam-malam Ramadan dengan penuh harapan dan ampunan dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka rugi sekali kalau kaum muslimin di malam-malam Ramadannya mereka lewatkan dengan aktivitas tanpa ada kehidupan malamnya di bulan Ramadan dengan tarawih, tadarus dan kebaikan-kebaikan yang lain. Bahkan para ulama tidak membatasi ya tarawih itu dengan rakaat tertentu. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 40. Semuanya ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berlama-lama ya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawihnya yang panjang. Yang memilih 11 rakaat maka panjang-panjang rakaatnya, yang 23 bisa lebih pendek-pendek. Ala kulli hal, semua aktivitas kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan fa insyaallah akan kita temui kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya jauh dilipatkan dengan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi bulan Ramadan, siangnya dengan siam sepenuh hati, malamnya dengan tarawih dengan sungguh-sungguh mengharapkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk mengisi kebaikan Ramadan dengan amal-amal terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.